Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senistiwati dengan nomor NIM 0322233314. Nah, konsentrasi broadcasting. Baik, jadi kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah media online, yaitu mereview materi yang telah dipelajari. Sebelumnya saya mengambil pertemuan ketiga, yaitu mengenai pengertian media online. Nah, di sini ada pengertian media online, yaitu media online atau sering disebut cyber media dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs website internet. Media online merupakan produk jurnalis online atau cyber journalism yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online termasuk dalam objek kajian teori media baru atau new media. Nah, di sini ada pengertian dari media baru, yaitu istilah mengacu pada jalur untuk mengakses konten, isi atau informasi kapan saja, di mana saja, pada setiap perangkat digital, serta umpan balik pengguna interaktif, partisipatif, kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi. Nah, di sini ada menurut Chun gitu ya. Chun dalam bukunya yang berjudul New Media, Old Media mengatakan New Media merupakan penyederhanaan istilah atau simplifikasi terhadap bentuk media di luar 5 media massa konvensional, yaitu ada televisi, radio, majalah, koran, dan film. Sedangkan media online juga disebut dengan istilah cyber media karena pola kerja dan pengaksesan informasi, mode ini selalu menggunakan media internet komputer. Dalam media internet, khalayak bisa langsung menikmati produk yang dihasilkan tanpa terikat oleh ruang dan waktu gitu. Dimanapun tempatnya, para pengguna internet bisa mengakses informasi melalui media online. Selanjutnya ada jenis-jenis media online. Secara teknis atau fisik, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer, dan juga internet. Termasuk kategori media online adalah portal, website, situs web, termasuk blog, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Adapun klasifikasi menjadi 5 kategori, yaitu situs berita berupa edisi online, media cetak, surat kabar atau majalah seperti Republika Online, Kompas Cyber Media, Media Indonesia, ataupun Pikiran Rakyat.com dan Tribur Jabar. Nah, itulah situs berita berupa edisi online gitu ya, yang bisa diakses gitu. Nah, ada juga edisi online pada penyiaran televisi kayak seperti Metro News, Liputan 6. Itu merupakan situs berita online yang murni gitu, yang terletak yang tidak terkait dengan media cetak atau elektronik, seperti Antara News, Detikcom, dan Viva News gitu. Adapun Google News, layanan kompilasi berita secara otomatis menampilkan berita dari berbagai media online. Nah, adapun jenis online media dari sisi pemilik atau publisher, yaitu jenis website dapat digolongkan menjadi 6 jenis, yaitu ada news organizer website, yaitu situs lembaga gitu ya, pers atau penyiaran. Misalnya edisi online seperti yang tadi saya sebutkan, ada surat kabar ataupun televisi, agen berita, dan radio. Adapun situs lembaga bisnis, yaitu seperti manufaktur, retail gitu ya, jasa keuangan, termasuk toko-toko online, yaitu online store gitu ya. Website yang ditandai domain, yaitu seperti indonesia.go.id gitu ya. Itu merupakan portal nasional Indonesia gitu, yang dimediasi komunikasi seperti email, chatroom berbasis avatar komunikasi room, blog, dan lain-lain. Oke, itu beberapa jenis media online. Adapun fungsi media online, yaitu multimedia, dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis, dan gambar secara bersamaan. New pengalaman tekstual, jenis baru genre dan bentuk tekstual, hiburan, kesenangan, dan pola konsumsi media seperti game komputer, simulasi, efek khusus bioskop.
Cara-cara baru juga mewakili dunia gitu ya. Media yang dengan cara-cara yang tidak selalu jelas didefinisikan, menawarkan kemungkinan representasional baru dan pengalaman lingkungan virtual, layar berbasis multimedia interaktif. Pengalaman baru tentang hubungan antara perwujudan, identitas, dan komunikasi bergeser dalam pengalaman pribadi dan sosial dari waktu, ruang, dan tempat. Nah, jadi di kedua skala ini tuh berimplikasi gitu pada cara di mana mengalami diri dan tempat kita dunia gitu. Pola-pola baru organisasi dapat dan produksi menyusun kembali dan integrasi yang lebih luas dalam budaya media, industri, ekonomi, kepemilikan, kontrol, dan regulasi. Nah, jadi kesimpulannya, media online adalah bentuk media yang menggunakan platform internet yang menyebarkan informasi, berita, konten multimedia, dan interaksi antara pengguna. Media online meliputi berbagai jenis situs web, blog, portal berita, media sosial, platform, streaming, dan aplikasi mobile. Nah, media online juga memungkinkan akses yang lebih luas gitu dan cepat kepada informasi dari berbagai sumber yang terhubung secara global. Pengguna dapat membaca berita, menonton video, mendengarkan podcast, mengunduh konten, atau berinteraksi dengan pengguna lain dalam waktu nyata. Itu melalui situs media online gitu, berbasis elektronik. Pada media online, konten dapat dikonsumsi secara pasif dan atau aktif gitu. Pengguna dapat menjadi pembaca ataupun penonton yang mengakses dan mendapatkan informasi. Mereka dapat menjadi konten kreator dengan membuat dan mempublikasikan konten mereka sendiri. Seperti yang tadi ya, ada fungsinya, jenisnya, dan juga ada manfaatnya juga gitu. Media online juga memungkinkan fungsi interaktif seperti komentar, like, share, atau berpartisipasi dalam diskusi online. Menggunakan media online juga memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi nih dengan orang lain secara virtual melalui pesan teks, panggilan suara, atau video chat. Nah, dalam era digital semakin maju, media online telah menjadi dampak besar dalam bidang informasi, komunikasi, hiburan, pemasaran, dan pendidikan. Media online juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, aksesibilitas, dan interaktivitas yang menjadikan sebagai sumber informasi dan hiburan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin presentasi mengenai mata kuliah media online yang telah saya review gitu ya, pembelajarannya ya kurang lebih seperti itu. Ada beberapa pengertian dari media online, jenis-jenisnya, ataupun fungsinya, manfaatnya, dan juga banyak hal lain gitu yang bisa kita akses. Kurang lebih seperti itu. Saya Senistiati, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.